Selamat siang semuanya dan juga Bu Siska yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tata kata. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Novita Sari Dewi Gultom dengan NPM 2411011003. Terlihat bahwa di sini sudah saya cantumkan mengenai capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu memahami mengenai ejaan yang ada di Indonesia, perkembangan ejaan itu sendiri, memahami pemakaian huruf yang benar, kata yang benar, tanda bacanya, dan juga kata-kata istilah asing yang ada, dan juga tujuannya untuk praktis akademis. Selanjutnya kita akan masuk ke ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 ya, dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan ini. Biasanya yang menonjol itu ya huruf J ya untuk kata-kata seperti pajah, jang, dan juga oe yang menuliskan kata-kata seperti oemor, itoe gitu. Lalu yang kedua adalah ejaan Suwandi. Suwandi ini telah diresmikan ya dan juga dijuluki ejaan Republik. Yang menonjol itu ya seperti kata huruf oe itu sendiri ya, dengan kata u ya seperti kata guru, umur, itu, dan juga kata-kata ulang seperti anak-anak. Ketiga ada ejaan Melindo ya 1959. Jadi di pemutusan Indonesia dan Melayu ini menghasilkan konsep ejaan bersama, yaitu ejaan ini, dan perkembangannya ini selama bertahun-tahun berikutnya antara Indonesia dan juga Malaysia telah meresmikan ejaan ini. Dan keempat adalah ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1972 Republik Indonesia telah meresmikan itu ya, dan juga telah disebarkan buku-buku mengenai pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Lalu kita akan masuk ke pemakaian huruf. Seperti yang kita ketahui di pemakaian huruf ini ya, ada yang pertama adalah huruf abjad ya, dari A sampai Z. Lalu yang kedua ada huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U ya, yaitu A, api, U ulang, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah huruf konsonan dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z ya. Dan juga yang keempat ada huruf diftong ya, biasanya dilambangkan dengan I, Ain, Au, dan juga Oi ya. Lalu yang kelima adalah gabungan huruf konsonan dari K, H, Eng, NY, dan juga SY ya. KH itu bisa kita pakai dari kata khusus. SY bisa dipakai dengan kata syarat. Seperti itu. Selanjutnya ya, yang keenam adalah huruf kapital. Biasa digunakan untuk awal-awal kalimat ya. Seperti kita harus bekerja keras ya. Dipakai juga untuk petikan ya. Kata petikan langsung seperti kemarin engkau terlambat katanya ya. Lalu untuk kata-kata ganti untuk Tuhan, agama, kitab suci juga dipakai. Dipakai juga huruf ini ya, huruf kapital ini untuk menyebutkan nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan seseorang seperti Nabi Ibrahim. Huruf kapital juga dipakai untuk nama jabatan ya, seperti Profesor Supomo. Juga seperti sidang itu dipimpin presiden ya. Huruf kapital pun juga ada unsur-unsur nama orang ya, seperti Dewi Sartika kan pakai menggunakan huruf kapital teman-teman. Seperti juga untuk satuan ya, seperti N untuk Newton, itu huruf besar. Lalu juga dipakai untuk nama bangsa, nama bahasa, seperti bahasa Indonesia, I-nya yang kapital ya. Lalu huruf kapital juga dipakai untuk nama-nama hari, nama-nama tahun seperti hari Natal. Terus juga tahun Hijriah, hari Jumat, hari Galungan, seperti itu. Dan juga dipakai untuk nama-nama peristiwa sejarah seperti
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tiap katanya menggunakan huruf kapital. Lalu apalagi nih? Huruf kapital juga dipakai untuk nama-nama diri geografi seperti Eropa, Jawa Barat. Ya. Juga seperti Bukit Barisan Danau Toba. Baik. Namun juga tidak dipakai ya, seperti berlayar ke Teluk Mandi di sungai itu tidak menggunakan huruf kapital, teman-teman. Ya. Lanjut ya, kapital ini juga untuk nama-nama yang seperti resmi ya. Nama dokumen ya, kecuali kata-kata seperti dan, oleh, atau, dan, untuk itu nggak dikapitalkan ya. Seperti apa sih yang resmi dari lembaga resmi itu? Ya seperti Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 1972. Baik. Apalagi sih yang harus dikapitalkan? Ya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Dasar-dasar ilmu pemerintahan. Ya itu yang sekiranya. Lalu juga dipakai untuk judul-judul makalah, buku, surat kabar ya, seperti dia adalah agen surat kabar Sinar Pembangunan. Nah, Sinar Pembangunannya itu dikapitalkan ya, dari S sama P-nya. Lalu juga kapital digunakan untuk singkatan ya, untuk gelar, pangkat, sapaan seperti SE, Sarjana Ekonomi, NY, Nyonya, ya seperti itu. Prof, Profesor. Dipakai juga untuk kata-kata yang hubungannya kekerabatan seperti bapak, ibu, adik ya. Dan juga digunakan untuk kata Anda, tentu saja pakai A-nya itu kapital ya, huruf besar. Dan kapital juga dipakai sebagai huruf pertama pada kata seperti keterangan, catatan, dan misalnya yang didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap itu. Yang ketujuh adalah huruf miring, biasa digunakan untuk nama buku ataupun juga majalah. Juga menegaskan bagian-bagian kata ataupun dikhususin hurufnya, seperti huruf pertama kata abad adalah A. Lalu juga digunakan untuk kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia seperti bahasa asing ya. Lalu untuk kata-kata ungkapan asing yang sudah diindonesiakan seperti negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Nah, seperti kata kudeta. Seperti itu. Lalu untuk huruf tebal biasanya digunakan untuk menuliskan judul buku, bab, subbab, daftar isi, tabel, lambang, pustaka, indeks, dan juga lampiran itu sendiri. Biasa itu harus sekali untuk ditebalkan. Dan juga biasanya juga harus dipakai ya untuk menuliskan lema dan juga sublema pada makalah, pada skripsi juga tentunya. Selanjutnya kita masuk ke penulisan kata ya. Yang pertama adalah kata dasar yang biasa ditulis dengan satu kesatuan seperti buku itu sangat menarik. Lalu yang kedua adalah kata turunan ya, yang biasanya ada imbuhan-imbuhan awalan, sisipan, dan juga akhiran. Di sini saya tuliskan adalah berjalan ya, di upgrade ada tanda hubung, bertepuk tangan ya, dilipat gandakan. Dan jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai seperti adipati, dwiwarna, paripurna. Lalu yang ketiga adalah bentuk ulang. Ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya seperti rak-rak buku. Awalan dan juga akhirannya itu ditulis serangkai dengan bentuk ulang seperti memata-matai. Keempat, gabungan kata. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Ditulis terpisah, misalnya orang tua, kambing hitam, itu harus menggunakan itu ya. Lalu yang juga harus juga menggunakan tanda hubung seperti ibu, bapak, kami. Gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar itu ditulis serangkai seperti acap kali, duka cita, dharma bakti, dan juga sukaria. Selanjutnya, kelima, suku kata. Pertama, pemenggalan kata dasar antara dua huruf vokal seperti buah,
Huruf diftong ai, au, dan oi tidak dipenggal. Pembenggalan kata dasar dilakukan sebelum huruf konsonan jika diapit dua huruf vokal. Jika ada dua huruf konsonan yang berurutan, maka kita bisa ambil contoh seperti sombong. Jika ada 3 atau lebih huruf konsonan dilakukan di antara pertama dan juga kedua, ambil contoh seperti infra. Kedua, pemenggalan kata dengan awalan dan juga akhiran atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan juga imbuhan. Contoh, makanan. Makanan. Ketiga, jika sebuah kata dasar dari dua unsur ataupun juga lebih salah satu unsurnya itu bergabung dengan unsur-unsur lain. Misal, biodata, pascasarjana, fotokopi. 4. Nama orang, badan hukum, atau nama-nama diri lainnya itu yang punya dua unsur ataupun lebih dipenggal pada akhir baris di antara unsur-unsurnya atau tanpa tanda pisah. Unsur nama yang berupa singkatan yang tidak dipisahkan. 6. Kata depan, di, ke, dan dari. Kata-kata ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misal, bermalam sajalah di sini. Mari kita berangkat ke kantor. Dan kata-kata yang dicetak miring di dalam kalimat seperti di bawah ini ditulis serangkai seperti kami percaya sepenuhnya kepadanya. Kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu. Ketujuh, partikel. Pertama, partikel lah, kah, dan tah. Contoh, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contoh, hendak pulang tengah malam pun sudah ada kendaraan. Adapun sebab-sebabnya belum diketahui. Partikel per yang berarti demi, tiap, ataupun mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, mereka masuk ke dalam ruang satu persatu. Harga kain itu Rp50.000 per helai. Pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Lanjut, yang ke-8 adalah singkatan dan akronim. Kita mulai dari singkatan terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah singkatan untuk nama orang, gelar, jabatan seperti W.R. Supratman, S.E. begitu. Dan yang kedua adalah singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan yaitu DPR, PBB, KTP juga teman-teman. Lalu yang ketiga adalah singkatan kata yang berupa gabungan huruf seperti DLL itu dan lain-lain, DSB dan sebagainya, YTH yang terhormat. Keempat, singkatan gabungan kata yang terdiri atas dua huruf yaitu DA dengan alamat. Yang kelima, lambang kimia satuan seperti TNT, CM, KG, KVA seperti itu. Lanjut ke akronim. Pertama akronim nama diri gabungan huruf awal yang seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik seperti SIM, LAN, LIPI, PASI. Dan juga yang kedua adalah akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur itu ditulis dengan huruf awal kapital seperti Bapenas. Lalu yang ketiga ada akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari dua kata atau lebih yang ditulis dengan huruf kecil seperti pemilu, iptek, radar, rudal, dan lain sebagainya. Baik, yang ke-9 ada angka dan juga bilangan Di sini angka itu tidak selalu seperti kita ketahui seperti angka Arab yaitu 1, 2, 3, namun juga ada angka Romawi juga teman-teman. Kita masuk Yang pertama adalah bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf seperti
Mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Ya, 3-nya bisa dengan huruf. Lalu yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari 2 kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. Contoh, 50 siswa kelas 6 lulus ujian. 3. Angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Ya, misalnya, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Keempat, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan juga isi, satuan waktu, nilai uang, juga jumlah. Misalnya, 0,5 cm, 17 Agustus 1945, Rp2.000 dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, angka pun juga digunakan untuk melambangkan nomor-nomor jalan, rumah, apartemen, ataupun kamar. Ya, misalnya Jalan Tanah Abang 1 nomor 15. Seperti itu. Keenam, angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya bab 10 pasal 5 halaman 252 atau pada kitab Injil Markus 2 ayat 3. 7. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Ya, kalau di bilangan utuh seperti 12. Ya, bilangan pecahan ya seperti setengah, seperempat. Lalu yang kedelapan, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara seperti di tingkat kedua gedung itu. Kesembilan, penulisan yang dapat akhiran an seperti misalnya itu ya uang 5 ribuan. Lalu selanjutnya yang ke-10, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks. Jadi kalau huruf, angka-angka seperti kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. 11. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Seperti dia membeli uang dolar Amerika Serikat sebanyak 5.000 dolar. Seperti itu. Ke-10 ada kata gantiku, kau, ya, mu dan juga nya. Jadi kata gantiku dan juga kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, ya, seperti ku, mu dan juga nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misal, rumahnya sedang diperbaiki atau seperti bukuku sedang dipinjam olehnya, itu juga boleh. Terakhir nih teman-teman ya adalah kata si dan juga sang ya. Itu biasanya ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya nih, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Siti mematuhi nasihat sang kakak. Baik, itu saja yang bisa saya sharing ya, atau yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan juga Bu Siska yang saya hormati. Semoga dengan paparan materi dan juga penjelasan yang saya berikan dapat menambah wawasan, dan sekiranya jika ada kritik, saran, silahkan diberikan di kolom komentar yang ada. Sekian dari saya, terima kasih.